Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait praktek penerapan segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MTD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam pelaksanaan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama adalah menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk memvalidasi tindakan yang tidak baik seperti yang bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, bertujuan untuk menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya oleh murid dan berpindah menjadi orang yang diinginkan oleh murid tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktek penerapan segitiga restitusi terhadap murid di sekolah pada 2 kasus berikut. Untuk kasus yang pertama, yaitu pada saat kegiatan belajar mengajar biologi berlangsung, tepatnya pada jam ke-4 sampai dengan ke-6 di kelas 10-2, di awal pembelajaran saya melakukan presensi. Dari hasil presensi tersebut didapatkan 1 orang murid yang tidak ada di ruang kelas, tetapi pada saat jam pelajaran sebelumnya, yaitu jam pelajaran matematika wajib, anak tersebut ada dan hadir di ruang kelas. Sebut saja namanya adalah Aldi. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung, kurang lebih 25 menit, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kelas, dan setelah saya mempersilahkan masuk, ternyata yang masuk adalah Aldi yang merupakan murid yang tidak ada di ruang kelas pada saat saya melakukan presensi. Pada kesepakatan awal kegiatan pembelajaran biologi, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, murid harus disiplin dan bertanggung jawab. Sehingga ketika murid terlambat masuk kelas, ketika kegiatan pembelajaran biologi, maka apa yang dilakukan oleh murid tersebut merupakan
merupakan kegiatan indisipliner. Oleh karena itu, di akhir kegiatan belajar mengajar, saya meminta Aldi untuk menemui saya di ruang guru untuk saya lakukan pembimbingan dan pendampingan sebagai wujud praktik penerapan segitiga restitusi yang merupakan wujud dari penerapan program disiplin positif di sekolah. Berikut adalah praktek penerapan segitiga restitusi terhadap murid di sekolah yang sudah saya abadikan dalam bentuk video. Halo Aldi, selamat siang. Aldi, tadi pada saat pelajaran biologi, kenapa kamu masuk kelas terlambat? Padahal mulai mendapat info dari teman kamu, tadi sebelum pelajaran biologi, yaitu pelajaran matematika wajib, kamu ada di kelas. Iya Bu, maaf. Tadi saya terlambat masuk ke kelas pada saat jam pelajaran biologi karena saya lapar Bu. Tadi saat jam istirahat yang pertama, saya masih mengerjakan tugas matematika saya yang tertinggal, jadinya saya tidak sempat istirahat Bu. Tapi yang bolos itu gak cuma saya kok Bu. Tadi ada beberapa siswa juga dari kelas lain yang ikut bolos sama saya Bu. Itu ya Aldi. Oke Aldi, di sini murid tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan. Di sini murid ingin mencari solusi bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini. Setiap orang pasti punya salah, dan juga dengan saya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tentunya ketika kita lapar, kita akan mencari makanan yang bisa kita konsumsi untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan, karena ketika kita makan telat atau makan tepat waktu, maka akan beresiko pada kesehatan kita. Di sini guru bisa merasakan ketika seseorang dan dia adalah murid itu mengalami rasa lapar, maka dia tidak akan fokus pada materi pelajaran. Tetapi jika rasa lapar itu sudah hilang karena sudah mendapatkan energi dari makanan yang dikonsumsi, maka seseorang itu atau murid itu akan fokus lagi pada materi pelajaran. Tapi apa yang kamu lakukan tadi yaitu makan vitamin pada saat jam pelajaran itu kurang tepat. Pada saat jam pelajaran itu seharusnya murid harus berada di kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Apabila kamu lapar pada saat jam pelajaran, alangkah lebih baiknya kamu menghubungi untuk meminta izin dan menyampaikan alasan. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf. Mari kita bicara tentang kesepakatan kelas dan juga disepakati bersama. Apa yang kita percaya dan apa yang belum kamu lakukan. Disiplin dan bertanggung jawab. Betul sekali, ternyata kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah sekarang kita kembali lagi Aldi. Ketika tadi kamu terlambat masuk kelas, apakah kamu sudah melaksanakan disiplin dan bertanggung jawab? Belum. Nah sekarang mari kita bersama-sama mengindahkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ke depannya. Iya Bu, saya akan meminta maaf secara langsung kepada Bu murid dan teman-teman saya, dan saya akan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat Bu. Oke Aldi, permohonan maaf dari Aldi saya terima dan pesan dari saya untuk kedepannya kamu jangan melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan melakukan apa yang tadi sudah kamu sampaikan. Baik Bu, saya berjanji akan melakukan apa yang saya sampaikan. Saya ingin kembali ke kelas dulu ya Bu. Terima kasih atas pandangannya. Sama-sama Aldi, semoga ke depannya kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang hebat. Sukses buat kamu ya Aldi. Iya Bu, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.
Untuk selanjutnya yaitu kasus yang kedua, yaitu pada saat kegiatan belajar mengajar biologi berlangsung, tepatnya pada jam ke-7 sampai dengan jam ke-9 di kelas 10.4, pada saat saya sedang menerangkan atau menjelaskan materi pembelajaran, ada salah satu siswa, sebut saja namanya adalah Bayu, sedang tertunduk seperti melihat sesuatu di bawah. Awalnya saya pikir dia ngantuk. Ternyata setelah saya dekati, dia sedang bermain game menggunakan handphonenya. Kemudian saya mengingatkannya untuk tidak bermain game dengan menggunakan handphonenya pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pada kesepakatan awal kegiatan pembelajaran biologi, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, murid harus menghormati dan menghargai orang lain ketika orang lain sedang berbicara. Sehingga ketika murid bermain game, ketika guru sedang menjelaskan, merupakan tindakan yang indisipliner. Oleh karena itu, di akhir kegiatan belajar mengajar, saya meminta Bayu untuk menemui saya di ruang guru untuk saya lakukan pembimbingan dan pendampingan sebagai wujud praktik penerapan segitiga restitusi yang merupakan wujud dari penerapan program disiplin positif di sekolah. Berikut adalah praktek penerapan segitiga restitusi terhadap murid di sekolah pada kasus 2 ini yang sudah saya abadikan dalam bentuk video. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bayu. Bayu, selamat siang, silakan duduk. Bayu, tadi pada saat pelajaran biologi, pada saat saya menerangkan materi pembelajaran, kenapa kamu main game dengan menggunakan HP? Iya Bu, tadi saya bosan, jadi saya membuat bosan saya dengan bermain game. Selain itu, apakah ada alasan yang lain kenapa kamu melakukan hal itu? Ada Bu, tadi saya dijabri oleh Umin untuk melanjutkan game semalam. Gitu ya Bayu. Baiklah Bayu, di sini dimulai tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang memulai, dan siapa yang ikut-ikutan. Di sini dimulai ingin mencari solusi bersama tentang tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Setiap orang pasti punya salah, begitu juga dengan saya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya, bukan? Tentunya kamu merasa sangat siram sekali, merasa sangat seru pada saat kamu tadi bermain game pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Bu Mulit bisa melihat ketika seseorang merasa bosan, maka dia akan melakukan kegiatan atau aktivitas yang bisa menghilangkan rasa bosan tersebut. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan tersebut ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Misalkan dengan mendengarkan penjelasan dari bapak atau ibu guru terkait dengan materi pembelajaran, dan juga bisa dengan bertanya kepada bapak atau ibu guru terkait materi pembelajaran yang belum dipahami, atau juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lain. Tetapi apa yang kamu lakukan yaitu bermain game pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran, apakah itu sudah tepat dan apakah itu sudah mengarah ke kegiatan atau aktivitas yang positif sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Berarti ketika kamu bermain game pada saat tadi saya menjelaskan materi pembelajaran, berarti itu kurang tepat. Sebenarnya pada saat bapak atau ibu guru memberikan penjelasan, maka sebagai murid kita harus mendengarkan penjelasan
selain itu merupakan perwujudan sikap kita untuk menghormati dan menghargai ketika seseorang berbicara. Dalam hal ini adalah ketika bapak atau ibu guru menjelaskan. Selain itu, bermain HP atau bermain game dengan menggunakan HP ketika kegiatan pembelajaran berlangsung itu juga mengganggu teman yang lain. Kenapa? Karena teman yang lain itu merasa terganggu dari suara HP yang keluar atau suara game yang keluar dari HP kamu. Ibu, sekali lagi saya minta maaf. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu lakukan. Tepat sekali. Kamu di sini berarti masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Nah, sekarang kita kembali lagi. Tadi pada saat kamu bermain game dengan menggunakan HP kamu ketika saya menjelaskan materi pembelajaran, apakah kamu sudah menghormati dan menghargai orang lain ketika berbicara, dalam hal ini adalah saya? Tapi kamu pasti mendapatkan rasa senang ketika bermain game. Sebenarnya masih banyak kegiatan atau aktivitas yang lain yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan rasa senang dan mendapatkan rasa besar seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, tanpa harus merugikan orang lain. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk memindahkan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan minta maaf kepada pemilik dan pihak sekolah untuk tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf. Baiklah Bayu, permohonan maaf dari kamu saya terima, dan pesan dari saya untuk kamu supaya jangan lagi melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya dan melakukan apa yang tadi kamu sampaikan. Ya, sama-sama Bayu. Semoga kamu kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi anak yang bijak. Sukses selalu untuk Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah Mukti Wibowo dari kelas 22. Di sini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan setelah dilakukan pembimbingan dan pendampingan oleh Bu Mulika terkait penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Setelah dilakukan pembimbingan dan pendampingan oleh Bu Mulika, saya merasa bahwa hal-hal yang telah beliau sampaikan sangat bermakna, sehingga saya bisa menyadari akan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Mulika atas apa yang telah beliau sampaikan, sehingga saya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusa Putra. Setelah saya dilakukan pembimbingan dan pendampingan oleh Bu Mulika, saya merasa hal-hal yang beliau sampaikan sangat bermakna, sehingga saya bisa menyadari atas kesalahan yang saya lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada beliau atas apa yang beliau sampaikan, sehingga saya menjadi lebih baik ke depannya, sehingga saya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sekiranya cukup sekian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait praktek penerapan segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pada khususnya dan bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara pada umumnya.
Dari saya cukupkan sekian. Iwak sepat kecemplung santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam.